Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sini Wulandari dengan NIM 6670220059 kelas 4D, mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan terkait perbedaan dua negara dalam sistem pemerintahan, sistem kepartaiannya, dan sosial budayanya. Nah, yang pertama itu negara Korea Utara. Dalam sistem pemerintahannya, negara ini dikenal sebagai negara yang menganut ideologi komunis, yang dimana dalam hal ini negara dipimpin oleh partai politik, yang dimana partai politik ini memusatkan ideologinya berada kedudukan teratas di dalam hierarki kekuasaan nasional. Nah, partai tersebut itu berhasil menguasai 3 lembaga, yaitu yang digunakan untuk memimpin jalannya suatu organisasi sosial dan juga kehidupan rakyat. Nah, salah satunya Partai Buruh yang merupakan partai yang cukup berkuasa di negara Korea Utara ini. Nah, dalam negara Korea Utara ini kekuasaan negaranya itu cenderung lebih fokus terhadap partai politik. Nah, yang dimana kekuasaan yang terdapat di partai politik itu tuh berada pada seseorang yang cukup eksklusif. Nah, dimana dalam negara ini juga seorang pemimpin itu didefinisikan sebagai sebuah lambing atau bentuk perwujudan dari keinginan dan juga tekad partai itu sendiri. Nah, selain itu dalam hal ini juga pemimpin diartikan sebagai sumber kekuatan yang dipakai untuk mengatur segala aktivitas sosial politik secara utuh. Nah, berdasarkan hal tersebut juga peran dari kekuatan seorang pemimpin ini tuh berada pada kedudukan yang teratas. Nah, menurut ahli antropologis yaitu Lee Moon Wong menjelaskan bahwasannya tatanan politik yang terjadi di dalam negara Korea Utara ini tuh disebut sebagai family state, yang dimana pola hubungan yang tercipta antara pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang tinggi itu layaknya seperti hubungan kekeluargaan. Negara Korea Utara ini berdasarkan konstitusinya merupakan negara republik demokratik, yang dimana Majelis Provinsi Rakyat atau PPA, kemudian Majelis Tertinggi Rakyat atau SPA, yang dimana dipilih melalui pemilu secara langsung dan juga rahasia. Negara Korea Utara ini memiliki kelebihan tersendiri dalam menarik simpati masyarakat. Nah, hal tersebut itu karena karakteristik dari negara Korea Utara ini yaitu sosialis. Nah, berbeda halnya dengan negara yang demokratis, di mana dalam negara demokratis sendiri itu dalam proses pengambilan keputusannya bisa dikatakan cukup rumit karena banyak pendapat yang harus didengar dan juga opini-opini masyarakat yang berbeda-beda. Negara Korea Utara ini menggunakan sistem kekuasaan tunggal, di mana terdapat satu partai politik dan juga satu orang pemimpin yang cukup tinggi serta mempunyai kemampuan atau karakteristik yang otoriter. Nah, selain itu partai politik yang memimpin negara, sementara ketuanya memimpin partai yang merupakan prinsip dalam pelaksanaan sistem rezim Korea Utara. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistem kepartaian di negara Korea Utara. Nah, sistem kepartaian di negara Korea Utara sendiri itu yaitu menggunakan sistem monopartai atau disebut sebagai partai tunggal, yang dimana dalam hal ini itu merupakan sebagai bentuk aliansi dari partai buruh Korea dan juga partai lainnya seperti Partai Chondunis dan juga Partai Demokratik Sosial. Nah, aliansi yang terbentuk tersebut itu berhasil memasuki parlemen sekaligus memberikan dukungan gitu terhadap legitimasi pemerintah Korea Utara. Nah, kemudian secara umum juga negara Korea Utara ini menganut sistem politik otoriter atau totaliter. Nah, diperintah oleh satu partai
penguasa tunggal, kemudian kekuasaan yang diwariskan merupakan salah satu kata kunci dari sistem politik yang diterapkan di negara Korea Utara ini. Nah, berdasarkan sejarahnya juga, sistem politik yang berkembang di negara Korea Utara ini tuh dilatar belakangi oleh pengaruh komunis dari Uni Soviet, yang dimana pengaruh tersebut itu membentuk sebuah partai yang saat ini tuh disebut dengan Partai Komunis Korea. Nah, selain itu juga berdasarkan kepercayaan terkait politiknya, negara Korea Utara ini tuh menggunakan sistem nilai self-reliance. Kemudian sistem pemilu yang berjalan di negara Korea Utara ini tuh diselenggarakan dengan tujuan untuk Majelis Rakyat tertinggi negara Korea Utara sebagai Badan Legislatif Nasional Korea Utara. Namun pemilu yang berlangsung di negara ini tuh dinilai kurang kompetitif karena pemerintah tuh dapat ikut serta mengklaim legitimasi gitu. Nah, selain itu juga dalam prosedur pemilunya sendiri, negara Korea Utara ini tuh berbeda gitu dengan sistem yang dilaksanakan perwakilan demokrasi liberal, di mana dengan adanya pemilihan umum Korea Utara ini tuh memilih delegasi ke Majelis Rakyat yang berada di setiap tingkat gitu. Nah, Majelis Rakyat tersebut juga memiliki Majelis Rakyat tertinggi serta Majelis Rakyat lokal. Nah, kemudian kondisi sosial budaya negara Korea Utara ini tuh masyarakatnya itu dinilai memiliki keakraban yang cukup tinggi gitu, karena adanya komunikasi atau interaksi yang tercipta itu tuh cukup baik gitu antara masyarakatnya. Nah, selain itu juga hal tersebut itu dapat tercipta karena adanya pengaruh dari kondisi pemerintahan yang bersifat diktatorial. Nah, selain itu juga negara Korea Utara ini tuh termasuk ke dalam negara komunis yang memiliki sifat tertutup gitu terhadap negara lain karena tidak memiliki kebebasan gitu. Nah, selain itu juga masyarakat di negara Korea ini tuh dinilai tidak stabil gitu karena mereka tuh harus berpindah-pindah dari satu krisis ke krisis berikutnya gitu, karena tapi di samping itu masyarakat Korea Utara ini tuh bisa beradaptasi gitu dengan kondisi yang mereka alami tersebut gitu. Nah, selain itu juga masyarakat di negara Korea Utara ini tuh dipenuhi oleh korupsi gitu ini, karena selain ekonomi sosialis yang tidak berjalan dengan baik, mayoritas dari masyarakat negara Korea Utara ini tuh harus dapat bertahan hidup dengan adanya kemiskinan yang harus mereka hadapi dan juga kelaparan. Nah, tapi masyarakat Korea Utara itu tidak ada satupun yang memiliki keinginan untuk pindah dari negara tersebut gitu. Nah, kemudian negara yang kedua yaitu negara Jerman. Dalam sistem pemerintahannya, negara Jerman ini menggunakan sistem parlementer, di mana dalam kekuasaannya yang tertinggi berada di tangan parlementer. Nah, pada zaman Nazi dulu, negara Jerman ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Di negara Jerman ini terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, dalam lembaga eksekutifnya sendiri terdiri dari presiden dan pemerintahan federal atau menteri-menteri. Nah, presiden dalam negara Jerman ini dipilih langsung oleh Majelis Federal yang khusus di bidang pemilihan presiden. Nah, yang termasuk dalam anggota dari Majelis Federal ini sendiri itu yaitu Parlemen Federal dan juga anggota terpilih yang berasal dari Parlemen negara bagian. Tugas presiden sendiri yaitu sebagai kepala negara yang mewakili gitu dalam hubungan internasional serta mengangkat duta besar, yang mana selain tugas tersebut juga presiden bertugas dalam mengawasi penyusunan undang-undang sebelum nantinya akan disahkan oleh parlemen. Selanjutnya anggota eksekutif yang lainnya yaitu
pemerintahan federal. Nah, pemerintahan federal ini diangkat dan juga dibebas tugaskan gitu oleh presiden atas usul dari kanselir. Nah, di lembaga legislatif sendiri terdapat parlemen federal atau DPR gitu ya, versi Jerman nih. Nah, parlemen federal ini tuh dipilih secara langsung oleh rakyat dalam kurun waktu selama 4 tahun sekali. Nah, adapun tugas dari parlemen federal tersebut itu membuat undang-undang, kemudian memilih kanselir, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Selain itu juga terdapat lembaga legislatif gitu dalam negara Jerman ini. Nah, lembaga legislatif ini tuh seperti majelis tinggi. Nah, sebagai negara yang menggunakan sistem politik parlementer, negara Jerman ini dalam sistem pelaksanaan pemerintahannya itu menggunakan 2 kamar legislatif gitu atau parlemen. Nah, anggota dari majelis ini tuh dipilih oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian. Nah, kemudian di lembaga legislatif itu sendiri juga Bundesrat atau dewan yang mengutus dari dewan utusan dari negara bagian itu tuh memiliki tugas untuk ikut berpartisipasi gitu dalam pembuatan undang-undang dan juga administrasi negara federal. Nah, selain itu juga lembaga yudikatif di negara Jerman ini terdapat Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, sebelum adanya perang Rusia dan juga Perancis, Jerman ini berbentuk kekuasaan. Nah, setelah adanya perang Prusia dan juga Perancis tersebut, barulah Jerman menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan Jerman yang berubah menggunakan sistem pemerintahan parlementer ini dipimpin oleh seorang kanselir, yang dimana terbentuknya pula pemerintahan Nazi, di mana Jerman ini sempat terpecah belah gitu menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat atau Jerman yang sifatnya federal dan juga Jerman Timur yang memiliki sifat demokratik. Nah, di negara Jerman ini juga terdapat sistem pemerintahan demokrasi parlementer gitu, yang dimana sejak Jerman itu bersatu, itu sistem pemerintahan mereka tuh yaitu demokrasi yang berbasis ideologi yang mengutamakan hak-hak asasi manusia. Nah, di parlemen Jerman itu sendiri, partai dengan konsensus yang dominan lah yang bisa memimpin parlemen gitu. Nah, selain itu juga dalam pemerintahan Jerman, parlemen itu dikenal sebagai Bundestag atau anggota yang dipilih. Nah, selain itu juga pemerintahan di negara ini tuh dipimpin oleh kanselir, yang dimana Jerman juga mempunyai presiden yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi dalam periode kurun waktu selama 5 tahun sekali. Selanjutnya yaitu sistem politik negara Jerman. Nah, negara Jerman ini sistem politiknya menggunakan sistem demokrasi parlementer federal, yang dimana artinya kekuasaan politik itu tuh memiliki letak terhadap anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat. Nah, selain itu juga negara Jerman ini merupakan negara yang memiliki parlemen bikameral atau sistem pemerintahan 2 kamar gitu ya, mencangkup terhadap Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat serta Bundesrat yang artinya itu Dewan Federal. Nah, terlepas dari itu semua, negara Jerman ini menggunakan sistem multipartai, yang dimana dalam sistem multipartai ini tuh negara Jerman ini tuh cukup kuat gitu, karena jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu, partai-partai kayak AfD, terus FDP, nah itu tuh cukup kuat gitu. Selain itu juga dengan adanya partai-partai tersebut juga bisa merepresentasikan keanekaragaman pluralisme di negara Jerman ini
Selain itu juga sistem politik di negara Jerman itu banyak mencangkup ke dalam konsep pemerintahan yang memiliki dasar hukum dan juga kebebasan berekspresi untuk masyarakat sipilnya. Nah, yang dimana hal ini tuh dilindungi gitu dalam pengadilan yang berdiri secara independen serta mempunyai kekuasaan dan juga akuntabilitas yang cukup tinggi itu untuk menegakkan berbagai hukum dan juga melindungi hak-hak individu. Selain itu juga, negara Jerman ini memiliki sistem federal. Nah, sistem federal ini tuh artinya sebuah kekuasaan itu tuh dibagi antara pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian gitu atau Länder, yang dimana setiap negara bagian ini tuh mempunyai otonomi yang cukup signifikan gitu dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang pendidikan, kepolisian, dan juga kebijakan budaya. Nah, selain itu juga negara Jerman ini tuh dikenal dengan sistem ekonomi campuran yang cukup kuat. Nah, selanjutnya itu adalah sistem pemilu negara Jerman. Nah, sistem pemilu negara Jerman ini tuh merupakan serangkaian sistem pemilu yang berlangsung secara proporsional gitu dan juga dirancang untuk menggambarkan keragaman politik di negara ini. Nah, selain itu juga di negara ini juga setiap pemilihnya tuh diberikan 2 suara gitu dengan arti yang berbeda-beda. Nah, 1 suara itu untuk memilih kandidat secara langsung dan yang satu lagi itu untuk memilih partai politik. Nah, pemilihan langsung dan pemilihan proporsional itu merupakan 2 hal yang cukup penting gitu dalam demokrasi modern, yang dimana hal itu bisa mempengaruhi penentuan wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Nah, selain itu juga dalam konteks pemilihan secara langsung, pemilih secara langsung itu dapat menggunakan suara mereka tuh untuk menentukan siapa sih yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen. Nah, nantinya setiap pemilih ini juga mempunyai hak gitu untuk memilih dan juga mereka tuh diberikan sebanyak 2 suara untuk memilih calon dari daerah pemilihan mereka. Nah, sementara itu dalam sistem pemerintahan proporsional, distribusi kekuasaannya itu dalam lembaga legislatif diatur sesuai dengan proporsi suara yang berhasil didapatkan oleh masing-masing partai politik. Nah, selain itu juga dalam sistem ini tuh setiap pemilihnya akan diberikan 2 suara gitu untuk memilih calon, yang dimana dengan demikian 2 sistem ini tuh memiliki tujuan untuk merepresentasikan kehendak rakyat atau masyarakat secara proporsional dalam pemilihan umum gitu, walaupun dengan pendekatan yang berbeda dalam menentukan representasi politik itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sosial budaya di negara Jerman. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sosial budaya di negara Jerman ini juga mengalami perkembangan yang cukup beraneka ragam gitu ya. Dan juga hal itu juga disebabkan oleh sejarah yang cukup panjang, yang dimana pada akhirnya membentuk sebuah identitas negara Jerman yang sekarang ini tentunya masyarakat Jerman juga mengalami banyak perubahan gitu ya terhadap kondisi sosial dan budaya mereka gitu ya. Nah, selain itu juga kondisi sosial ini tuh bisa berubah gitu seiring dengan keadaan sosial di negara tersebut. Nah, perubahan kondisi sosial ini juga tidak selalu positif gitu. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, perubahan kondisi sosial ini bisa berubah secara positif maupun secara negatif. Nah, yang dimana perubahan sosial ini tuh bisa terlihat ketika adanya perubahan terhadap sikap, terus kemudian interaksi dan juga kondisi peradaban, yang tentunya perubahan itu juga dapat terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Setelah Perang Dunia Kedua, kondisi sosial di negara Jerman ini tuh bisa dikatakan cukup mengenaskan gitu. Kenapa demikian? Karena masyarakat di negara Jerman itu mengalami
kelaparan dan juga kemiskinan gitu ya. Hal tersebut itu dikarenakan mereka tuh harus mengganti rugi atas semua kerusakan yang terjadi setelah adanya Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, sementara itu kondisi sosial di saat terjadinya Perang Dingin, negara Jerman Barat ini tuh dapat dikatakan lebih unggul gitu dibandingkan dengan Jerman Timur gitu. Nah, karena Jerman Barat itu tuh dibantu dengan program Marshall Plan, yang dimana program itu tuh dapat membantu Jerman Barat ini lebih unggul dibandingkan Jerman Timur gitu. Nah, selain itu juga untuk masa yang sekarang Jerman ini tuh mengalami banyak kemajuan gitu, bahkan bisa dijadikan sebagai contoh gitu untuk negara lainnya, khususnya yang negara berkembang, karena sistem pendidikan yang di negara Jerman itu dipandang sebagai sistem pendidikan yang baik gitu ya. Secara internasional juga kehidupan rakyatnya gitu tuh lebih terjamin dan juga sejahtera gitu. Kemudian negara Jerman ini tuh memiliki budaya yang cukup berbeda dan juga beraneka ragam gitu ya dibandingkan dengan negara Indonesia, karena masyarakat yang hidup di negara ini tuh dapat dikatakan sangat disiplin, mandiri, dan juga tepat waktu. Nah, yang dimana hal-hal tersebut ini tuh menyebabkan masyarakat Jerman itu tuh bersikap individualis dan juga sangat menghargai privasi orang lain. Nah, yang dimana hal tersebut juga dikarenakan negara Jerman ini tuh sangat menghargai kebebasan dari setiap individu yang hidup di negara tersebut. Nah, selain itu juga negara Jerman itu menetapkan gender ketiga atau yang biasa disebut sebagai berbeda gitu, yang dimana gender ketiga itu termasuk ke dalam kategori bukan laki-laki ataupun perempuan gitu kan.